Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Widianti dengan NIM 12340224300. Saya mahasiswa semester 5 jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskariau. Nah, jadi video ini saya bikin untuk memenuhi tugas akhir saya, mata kuliah Psikologi Kriminal yang diampu oleh Ibu dosen Dharma Putri SH.MH. Nah, jadi tugasnya itu menjelaskan secara singkat tentang materi makalah kami. Nah, adapun judul yang saya ambil adalah tentang perilaku dari kelompok-kelompok menyimpang. Nah, teman-teman udah tahu belum nih apa aja? Mari kita simak video selanjutnya ya. Perilaku menyimpang adalah tindakan pelanggaran yang dilakukan individu ataupun kelompok terhadap norma-norma sosial dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Perilaku menyimpang akan menjadi kejahatan jika telah melanggar hukum ataupun peraturan yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Contohnya nih seperti mencuri, membunuh, dan sebagainya. Menurut Syarbaini 2016, perilaku menyimpang adalah semua tindakan menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial seperti bolos sekolah, balap liar, dan juga narkoba. Nah, jadi di sini ada 5 teori, tetapi saya hanya menjelaskan 2 saja, yaitu yang pertama ada menurut teori fungsi. Nah, perilaku tersebut dapat berfungsi sebagai mekanisme adaptasi bagi individu yang merasa tertekan oleh keterbatasan yang ada di dalam masyarakat. Hal ini bisa ditunjukkan misalnya ketika individu yang kurang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial mungkin melakukan perilaku yang menyimpang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang kedua itu ada teori konflik. Teori konflik mengatakan bahwa perilaku yang tidak normal ataupun menyimpang adalah hasil dari konflik antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Contohnya nih seperti beda kelas, beda ras, dan juga beda gender. Nah, yang saling bertentangan dalam memperebutkan sumber daya dan kekuasaan. Teori konflik membantu memahami bagaimana konflik sosial dan kesetaraan memengaruhi perilaku individu dan menjelaskan bagaimana perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai bentuk resistensi terhadap diskriminasi dan dominasi ataupun kelompok sosial yang memegang kekuasaan. Nah, jadi di sini ada ciri-ciri perilaku yang menyimpang dan yang umum ditemukan di masyarakat, yaitu melanggar hukum, bertentangan dengan norma-norma sosial, dan juga menyakiti orang lain secara fisik maupun emosional, mengganggu hubungan ataupun orang lain, ketergantungan terhadap obat-obatan, alkohol, dan juga aktivitas lain yang merugikan diri sendiri maupun diri orang lain. Nah, jadi di sini ada 2 jenis perilaku yang dikatakan menyimpang, yaitu ada primer dan juga sekunder. Nah, jadi perilaku menyimpang primer adalah perilaku menyimpang sosiologi yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku dan dapat menyebabkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Contohnya nih seperti tindak kejahatan seperti pencurian, pemerkosaan, dan juga perampokan. Nah, sedangkan perilaku menyimpang sekunder adalah perilaku yang tidak langsung melanggar norma-norma sosial, namun merupakan respon ataupun akibat dari perilaku menyimpang primer. Nah, contohnya seperti perilaku menyimpang remaja, yakni penyalahgunaan narkoba oleh individu yang mengalami stres akibat tindak kejahatan yang dialaminya. Nah, macam-macam perilaku menyimpang. Penyimpangan berdasarkan pelakunya dapat digolongkan atas 4, yaitu yang pertama ada tindakan kriminal ataupun kejahatan. Nah, tindakan kriminal umumnya ini dilihat dari bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, dan juga norma agama yang berlaku di suatu masyarakat. Contohnya, pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan juga perampok. Nah, jadi tindakan kejahatan ini menyebabkan pihak lain kehilangan harta benda, cacat tubuh, bahkan kehilangan nyawa. Nah, jadi ada juga di sini kejahatan tanpa korban. Kejahatan ini tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain. Contohnya seperti perjudian, penyalahgunaan obat bius, mabuk-mabukan, hubungan seks yang tidak sah dilakukan secara sukarela oleh orang dewasa. Kejahatan ini dapat mengorbankan orang lain apabila menyebabkan tindakan negatif lebih lanjut. Misalnya nih, contoh perilaku seksual yang menimbulkan HIV dan menularkan kepada orang lain.
Nah, ada juga kejahatan terorganisasi. Pelaku kejahatan ini merupakan komplotan yang secara berkesinambungan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum. Misalnya komplotan korupsi, penyediaan jasa pelacur, penjudian gelap, dan juga meminjamkan uang dengan bunga yang cukup tinggi, yaitu rentenir. Nah, kejahatan terorganisasi yang melibatkan hubungan antar negara disebutkan kejahatan terorganisasi transnasional. Contohnya penjualan bayi ke luar negeri, penjualan bayi ke Jepang, ataupun ke Thailand. Nah, kejahatan kerah putih, kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang ataupun orang yang berstatus tinggi dalam rangka pekerjaannya. Contohnya nih, penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan oleh pemilik perusahaan, dan korupsi dengan di kalangan pejabat negara. Ada juga kejahatan korporat, yaitu yang dilakukan atas nama organisasi dengan tujuan menaikkan keuntungan ataupun menekankan kerugian. Misalnya, suatu perusahaan membuang limbah beracun ke sungai dan yang mengakibatkan penduduk sekitar mengalami berbagai jenis penyakit. Nah, penyimpangan seksual adalah perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan. Contohnya tuh seperti perzinahan, ialah hubungan seksual yang dilakukan di luar nikah. Ada juga lesbi, hubungan seksual yang dilakukan sesama wanita, dan juga homo yang dilakukan sesama laki-laki. Ada juga kumpul kebo, berhubungan hidup satu rumah seperti suami istri tetapi belum menikah. Dan juga ada pemakaian dan pengedaran obat terlarang, merupakan bentuk penyimpangan dari nilai dan norma sosial maupun agama. Nah, jadi akibat negatifnya bukan hanya pada kesehatan fisik saja, tetapi juga jauh lebih pada eksistensi sebuah negara. Contohnya nih, obat terlarang, yaitu narkotika, ganja, dan juga penyalahgunaan obat-obat terlarang memang lebih banyak terjadi pada kaum remaja, karena perkembangan emosi mereka yang belum stabil, cenderung rasa ingin mencoba, kepribadian yang cenderung asosial, tidak mempertimbangkan orang lain, kondisi kecemasan, ataupun depresi, situasi keluarga yang tidak harmonis, salah memilih teman, obat-obatan yang mudah diperoleh, dan sebagainya. Nah, jadi menurut Graham, kaum remaja lebih mudah terjerumus pada penyalahgunaan narkotik karena faktor-faktor berikut. Rasa ingin membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan yang berbahaya ini, dan juga ada ingin menunjukkan tindakan menantang orang tua yang otoriter atau siapa saja yang dianggap tidak sepaham dengan dirinya. Terus juga ada ingin mencari dan menemukan arti hidup, ingin mengisi kekosongan, menghilangkan rasa bosan, dan juga ingin menghilangkan kegelisahan. Terus ada juga nih rasa ingin tahu yang tinggi dan iseng-iseng nyoba. Nah, jadi penyimpangan dalam bentuk gaya hidup yang lain dari biasanya antara lain sikap arogansi dan eksentrik. Sikap arogansi yaitu kesombongan terhadap sesuatu yang dimilikinya seperti kekayaan, kekuasaan, dan juga kepandaian. Nah, sikap arogansi ini bisa saja dilakukan seseorang yang ingin menutupi kekurangan yang dimilikinya. Nah, sikap eksentrik ialah perbuatan yang menyimpang dari biasanya sehingga dianggap aneh, seperti anak-anak memakai anting ataupun benda lainnya yang dikenakan oleh wanita seniman ataupun pemuda yang berambut panjang. Nah, jadi Anthony Giddens menambahkan satu jenis kejahatan, yaitu kejahatan pemerintahan. Contohnya pemerintahan Pol Pot yang membantai jutaan penduduk Vietnam. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi informasi, muncul jenis kejahatan baru yang dinamakan kejahatan dunia maya. Contohnya penyebaran virus komputer, pornografi, pencurian kartu kredit, ataupun merusak sistem sebuah organisasi. Tindakan yang menyimpang tidak akan terjadi apabila orang-orang memiliki kecenderungan untuk lebih mementingkan kaidah yang dominan dan disertai kesadaran untuk melaksanakannya. Nah, pudarnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu norma akan menyebabkan masyarakat tersebut hidup di dalam ketidakteraturan dan dihadapkan pada berbagai masalah sosial. Nah, teman-teman, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi bagaimana nih? Apakah sudah bisa dimengerti? Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Dan apabila ada salah dalam penyebutan dan juga salah dalam kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
bilang kau tuh